Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Errol Najibudoil, kelas 3B, Prodi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Keterampilan Membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode membaca SQ3R. Saya mengambil karya fiksi yaitu novel dengan berjudul 00.00. Selanjutnya ialah langkah-langkah penerapan metode membaca SQ3R pada novel ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah langkah survei atau penelaahan. Saat seseorang ingin membaca buku, biasanya mereka meluangkan waktu untuk beberapa menit sebelumnya untuk melihat keseluruhan anatomi buku. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuka buku secara cepat dan keseluruhan yang tampak. Anatomi buku meliputi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah anatomi buku yang ada pada novel berjudul 00.00 ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah judul buku 00.00, nama pengarangnya Amelia Valencia, penerbitnya Loveable, tempat terbit Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tahun terbitnya 2021. Daftar isi tidak ada. Halaman ucapan terima kasih, halaman 3. Anatomi yang kedua adalah bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian isi buku. Yang ketiga adalah bagian akhir buku yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi, daftar pustaka, dan indeks. Langkah kedua adalah question atau pertanyaan. Pada saat seseorang membaca buku dan menemukan hal yang tidak mereka mengerti, maka akan muncul pertanyaan yang ada di otak mereka. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Dan sebagainya. Melalui penerapan metode SQ3R, para pembaca dituntun untuk memahami dan mengarahkan pikiran mereka pada bacaan. Pembaca juga diperbolehkan untuk mengomentari dan mempertanyakan apa yang ada dari bacaan tersebut. Satu pertanyaan pada novel 000 ini adalah mengapa tokoh Kara selalu mendapat perlakuan tidak adil dari orang tuanya? Mengapa orang yang sangat Kara percaya yaitu Mas Kana tidak mau berpihak pada Kara saat Kara terlibat masalah yang bukan salahnya? Langkah ketiga adalah read atau membaca. Saat pembaca sudah memiliki hasil penelaahan dan memperoleh beberapa pertanyaan, pembaca akan mulai melakukan kegiatan membaca yang mendalam. Kegiatan membaca tersebut biasanya diawali dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada. Pada langkah ini, pembaca harus menurunkan kecepatan membacanya pada bacaan yang penting dan sulit dipahami. Sedangkan pada bacaan yang tidak terlalu penting, pembaca dapat menaikkan kecepatan membacanya. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan baca lebih cepat dan efektif. Jawaban dari salah satu pertanyaan yang muncul adalah Kara mendapat perlakuan tidak adil dari orang tuanya karena dia bukan anak kandung dari keluarga tersebut. Saat itu ibu Kara yang menginginkan Kara untuk tinggal di rumah, sedangkan ayah Kara tidak menginginkan hal tersebut. Sepanjang hidupnya, Kara selalu berusaha untuk menjadi terbaik. Dia rajin belajar, mendapat nilai bagus, bahkan memiliki berbagai penghargaan, akan tetapi dia tetap diperlakukan tidak adil. Langkah selanjutnya recite atau mengutarakan kembali. Pada saat pembaca menyelesaikan beberapa bagian, pembaca dapat membuat catatan kecil yang berisi kesimpulan ataupun komentar. Catatan kecil itu juga akan membantu pembaca untuk mengingat apa yang sudah dibaca. Saat pembaca mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan, pembaca dapat melihat catatan kecil tersebut. Hal itu dilakukan sampai pembaca mengakhiri bacaannya. Kara merupakan tokoh yang ingin mencari kebahagiaan di hidupnya. Banyak yang menyayangi Kara, mereka berusaha melakukan segala cara untuk melindunginya. Namun, pada kenyataannya, cara yang mereka gunakan justru membuat Kara semakin tersakiti. Tepat pada pukul 00, Kara ingin memutuskan untuk mencari cara lain menemukan kebahagiaannya di antara kematian dan balas dendam. Langkah terakhir adalah review atau mengulang kembali. Pada saat membaca mengakhiri bacaannya, perlu adanya peninjauan kembali terhadap hal yang penting yang telah dibaca.
Temukan hal yang penting untuk diingat, terutama hal yang telah diberi garis bawah. Hal tersebut dilakukan untuk membantu daya ingat, memperjelas pemahaman terhadap suatu bacaan, dan membantu menemukan hal yang penting yang mungkin terlewat. Selain itu, pembaca akan mendapatkan isi buku secara keseluruhan. Terakhir adalah kesimpulan dari metode SQ3R ini adalah mempunyai banyak manfaat. Salah satunya untuk memahami suatu bacaan secara keseluruhan dengan cepat dan efektif. Melalui metode ini juga membantu pembaca dalam mengingat suatu bacaan dengan pemahaman yang ada, bukan sekedar membaca sekilas saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.